ini juga ada bonus triwulanan, tahunan, uang cuti, THR 2 kali gaji. Oh, satu lagi. Apa tuh? Ada program pemilikan rumah. Nah, bisa jelasin Mas. Jadi ini baru ini karena kok bisa ngasih rumah untuk karyawan ya sebenarnya. lah kita ini kan bikinin rumah buat orang. Masa karyawan sendiri nggak punya rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik bagi para owner dan juga para manajer. Topik yang akan kita angkat kali ini yaitu seni mengelola usaha dan karyawan dengan metode manajemen yang humanis. Kita juga akan membahas strategi-strategi praktis yang bisa kawan-kawan terapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan juga produktif. So, pastikan sahabat Kepompong semua tetap menonton episode kali ini sampai akhir untuk mendapatkan tips dan trik yang berguna. Pada hari ini kita punya narasumber seorang entrepreneurship yang sangat luar biasa. Beliau ini bergerak di bidang interior atau home decor. Yuk kita langsung ngobrol dengan narasumber kita. Mas Arif, boleh cerita nggak Mas? Kenapa kok Mas Arif ini tertarik di usaha dekor sama interior? Namanya itu Jari Interior. Jari itu kepanjangan dari Jaya Mandiri. Jadi perusahaan di sini itu namanya PT Jaya Mandiri Interior. Dulu bergerak di bidang konstruksi ya, jadi bangun rumah 1, 2 perumahan gitu loh. Kemudian karena banyaknya permintaan konsumen-konsumen ini akan interior dan saya melihatnya begini ya, kecenderungan orang sekarang ini kepengen terutama di kitchen set ya, kitchen set pengen dapurnya bagus, bersih. Padahal mereka sendiri ibu-ibu zaman now sekarang ya malas masak. Ya kan? Iya, dengan males masak itu kepengen dapurnya bagus. Ada wall kabinetnya, ada base kabinetnya gitu. Mungkin biar dia bisa upload IG terus Mas. Jadi fotonya di kitchen set terus. Iya, jadi masak cuma telur ke air lah ya. Yang penting fotonya bagus sebenarnya. mending kadang-kadang dia masaknya nggak masak malah beli. Ya kan? Sekarang banyak kan Grab gitu kan, GoSend segala macem. Nah, tapi kecenderungan orang pengen punya dapur bagus, bersih, mewah itu semakin meningkat. Dan sebelumnya saya pernah, karena sebelumnya saya ikut seminar ya, di situ si pengisinya itu di luar seminar itu dia mengatakan bisnis interior itu akan meningkat dari 2017 itu ya, akan meningkat 30-40% karena kecenderungan habit orang itu. Begitu. Oh, berarti sejalan dengan ini Mas Arif ya. Makanya gue juga kalau pas ngeliatin kadang scroll TikTok atau IG itu makin banyak orang menawarkan jasa-jasa interior. Dan sekarang juga kayak kan makin banyak tuh motif-motif WPC atau wall panel. Ya, jadi sekarang ini banyak produk-produk baru yang mendukung interior itu lebih bagus lagi dan lebih mudah lagi. Bahkan sekarang ada produk-produk yang mereka jual itu ibu-ibu aja bisa pasang gitu loh, gitu bisa pasang sendiri. Jadi akan semakin banyaknya variasi warna, bahan segala macam, sehingganya orang kecenderungan ini bagus ya gitu loh. Agak mundur dikit Mas Arif. Pertama kali ngerintis yang interior ini sebenarnya di tahun berapa? Jadi setelah saya memulai bisnis properti di tahun 2012, kurang lebih sekitar 2 tahun setelah itu, 2014 saya udah mulai merintis interior juga. Pada saat itu kantornya di Korpri ya, di dekat ITERA, ya dekat kampus ITERA. Kemudian di 2017 karena biar efektif ya tempatnya, karena saya tinggalnya juga di Prengsewu, qadarullah alhamdulillah dapat tempat ini. Dari awalnya sewa, kemudian alhamdulillah bisa kami beli. Dan sekarang ya jadi workshop dan jadi kantor di sini. Kita. Kalau bicara sedikit tantangan ketika Mas Arif baru ngerintis interior itu apa? Kan mungkin di tahun itu belum terlalu banyak kali ya orang yang tertarik ya. Jadi tantangannya itu pada saat awal-awal itu kan kita pengetahuan di interior juga belum banyak ya. Jadi pengerjaan-pengerjaan itu kebanyakan pakai tukang-tukang lokal. Akhirnya pekerjaannya kurang sempurna, banyak komplain ya. Nah dari situ kan kita belajar bagaimana sih menghasilkan interior yang bagus, yang baik, sampai akhirnya kami dipertemukan dengan tukang-tukang yang dari
Jawa ya. Kebanyakan yang di sini tuh tukangnya dari Jepara semua. Kalau bicara masalah relasi kerja atau mungkin orderan Mas Arif ya, sebenarnya Jari Interior itu lebih banyak melayani perusahaan atau individu? Kalau untuk volume pekerjaan lebih banyak ke korporasi ya, perusahaan-perusahaan seperti Indomaret, yang paling utama Indomaret, berawal dari Point Cafe gitu kan, sekarang udah ada Indomaret Fresh gitu kan, kemudian ada Bank Lampung Interior, kemudian ada J Bakery. J Bakery itu interiornya dari kami semua, termasuk pekerjaan sipilnya. Tapi sebenarnya kalau jumlahnya mungkin yang retail banyak ya, tapi kan kalau yang retail kan kecil-kecil. Tapi secara volume bisnis paling banyak yang di perusahaan-perusahaan company gitu loh. Kalau kompetitor banyak nggak sih Mas? Banyak? Banyak ya? Banyak. Nah, nilai jual yang Mas Arif jual untuk rekanan tadi atau untuk bersaing dengan bisnis yang sejenis lah di bidang ini apa? Nilai lebihnya Mas Arif? Dari awal kami kasih harga yang ekonomis ya, saya nggak bilang murah ya, karena ekonomis terjangkau, tapi dengan kualitas di atas rata-rata. Nah, jadi berikutnya itu udah referensi aja, referensi dari orang. Ketika orang udah mereferensikan kami, berarti kan dia puas. Baru di situ kita tegas nih terhadap tarif. Ya, harga saya segini, seperti itu. Jadi kami di sini bikin pasar sendiri dengan harga yang mungkin kalau sekarang relatif mahal dibanding yang lain, tapi karena mereka sudah referensi, ya udahlah, ke Jari Interior aja gitu. Kalau misalnya hal tersulitnya itu apa Mas? Hal tersulit ngebangun perusahaan itu apa Mas? Paling susah itu adalah membangun tim. Membangun timnya. Ya, bikin tim yang kompak gitu kan. Karena orang yang mau kerja itu banyak. Tapi orang yang punya daya tahan untuk bekerja itu sedikit gitu loh. Jadi kadang-kadang semangat dia kerja, datang ke sini mungkin 1-2 hari nggak betah, ya kan, seperti itu. Nah, tertarik Mas. Kan Mas tadi bilang tersulit membangun tim ya. Gua tadi sih sepintas dengan tim juga pas begitu datang ngelihat kebetulan pas jam makan siang ya. Jadi kalau kayak ada makan bareng. Nah, sebenarnya mereka ngebontot atau emang disediain dari sini, Mas? Ya. Jadi kalau udah 2 tahun terakhir ini kami menyediakan makan siang gratis di sini. Jadi kalau ada yang kampanye program makan siang gratis, kita udah duluan ya. Kalau itu kan baru 6 bulan yang lalu, kita udah 2 tahun yang lalu kita makan siang di sini gratis bareng-bareng. Semua makan, baik dia karyawan office maupun di tukang, semua makan gratis di sini gitu loh. Kita karyawan siapkan. Sendiri ya masaknya Mas atau? Iya, karyawan sendiri. Jadi di sini ada ibu yang bersih-bersih kalau pagi, kemudian jam 8 itu masak untuk makan siang, seperti itu. Berarti itu sebenarnya salah satu strategi yang Mas Arif pakai untuk ngebuat karyawan itu loyal ya? Oh iya, karena happy people work better. Ini kayak perlu gitu. ini. Jadi karyawan itu kalau seneng, happy, mau berangkat ke kantor aja semangat, gitu loh, ya kan? Oh nanti makan apa ya kan, gitu kan? Besok akhir bulan dapat bonus apa, gitu loh. Jadi mereka semangat. Karena saya membangun di sini, saya bilang ini rumah kalian, karena kalian lebih lama di sini dibanding di rumah, ya kan? Jadi di sini tempat kerjanya saya bikin nyaman, ya kan? Makan di sini, toiletnya bersih, segala macam. Bahkan saya sering memberikan reward and punishment. Di sini kan ada setiap bulan ada Employee of the Month ya. Jadi dapat hadiah, ada dapat nominal uang sekian ratus ribu bagi yang absennya, pekerjaannya, target-targetnya tercapai, itu dapat bonus. Karena saya ini 9 tahun jadi karyawan juga dulu ya. Oh, berarti basicnya karyawan juga? Iya, dulu 9 tahun jadi karyawan, dulu di bank ya, jadi belajar bagaimana memanage keuangan, bagaimana memanage cash flow, bagaimana memanage orang, tim, sebagainya. Nah, saya bikin, ya saya rembuk sama mereka, yuk kita supaya kita ini disiplin, gimana? Ya dikasih bonus, oke. Tapi kalau yang paling bawah nilainya dikasih punishment. Punishmentnya ada, misalnya suruh nyapuin area kerjanya mereka atau suruh bersih-bersih toilet, seperti itu. Artinya reward dan punishment jalan lah. Jalan. Di sini juga ada bonus triwulanan, ya kan? Ada bonus tahunan, ada uang cuti, ada THR 2 kali gaji, seperti itu. Mantap. Oh, satu lagi. Apa tuh? Ada program pemilikan rumah. Nah, bisa jelasin Mas. Jadi ini baru ini karena kok bisa ngasih rumah untuk karyawan ya sebenarnya. lah, kita ini kan bikinin rumah buat orang. Masa karyawan sendiri nggak punya rumah? Kan gitu loh. Jadi Mekanismenya?
Jadi di sini kalau dan bonus ini hanya diberikan untuk laki-laki ya. Ketika dia udah jadi suami, ketika dia sudah menikah, nah baru saya kasih rumah. Nah rumah itu nanti mereka gambar sendiri, desain sendiri, kemudian dibangun, biayanya dari kantor, nanti jumlahnya berapa, habisnya itu yang akan jadi kewajiban dia untuk dicicil tanpa bunga, tanpa jangka waktu, tanpa besaran berapa nominalnya, selunasnya kamu. Langsung potong dari gajinya? Enggak saya potong. Gitu. Jadi dia menyetorkan. Enggak tiap bulan, kapan dia ada duit silahkan store. Tapi nanti nggak ada kecemburuan Mas Arif jatuhnya, kan tadi kalau kata Mas Karena Arif giliran. yang laki bukan yang perempuan nanti. Karena sudah saya bekali pengetahuan bahwa yang namanya wanita itu ketika dia jadi istri jadi tanggung jawab suami, gitu loh. Ketika dia laki-laki jadi suami, dia punya tanggung jawab untuk keluarganya, gitu loh. Jadi seperti itu. Oh berarti memang Itu jadi ada jangka waktunya berarti Mas? Apa langsung begitu dia bekerja setelah menikah dia langsung Yang pasti kalau sudah jadi karyawan tetap. Jadi mekanismenya masuk training 2-3 bulan, ketika jadi karyawan tetap dan sudah lebih dari 1 tahun baru bisa kita usulkan. Karena kan gantian, nggak semuanya lah satu-satu. gua agak tertarik dikit tadi Mas sebenarnya. Ternyata kan Mas Arif juga punya background karyawan swasta sebelumnya. Dan gue sendiri pernah ngebaca sebenarnya orang itu kalau mau memulai usaha lebih baik dia bekerja dulu karena kan akhirnya dia bisa belajar yang namanya manage people dan lain-lain. Ya. Nah, menurut Mas Arif terkait statement itu gimana? Mas? Apakah memang orang mau mulai usaha itu dia harus punya pengalaman kerja atau enggak, itu gimana? Sebenarnya nggak harus. Jadi belajar itu di mana aja. Paling yang saya tekankan adalah buat anak-anak muda sekarang ya, tahapannya ketika kita baru terjun di dunia kerja, baik itu bisnis maupun kita jadi karyawan, pertama itu kerja jangan cari uang. Ya, jadi cari apapun selain uang, supaya dia punya nilai sehingganya orang bisa membayar lebih gitu loh. Sampai umur 30 atau 35. Nanti setelah itu tahap kedua, kalau dia sudah profesional di bidangnya, sudah punya banyak pengalaman, sudah punya banyak ilmu, banyak relasi, baru silahkan tuh di atas 35 tahun dia tegas terhadap tarif. Makanya saya juga mengajarkan ke tim di sini, kalian kan ini kebanyakan anak-anak lulusan SMK ya. Saya bilang 10 tahun aja kamu kerja di sini. Saya bilang kamu belajar yang banyak di sini. Setelah itu silahkan kamu bikin perusahaan sendiri. Kalaupun memang belum punya modal, ayo kita bareng-bareng kita pikirin. Nah, dia termasuk nyeleneh lagi nih sebenarnya. Kalau kita karyawan yang loyal harusnya lebih dari 10 tahun, itu namanya loyal ya. Ini malah didorong supaya maksimal 10 tahun kamu wajib punya usaha sendiri. Iya. Apa nggak takut nih Mas Arif nyebutnya? Nanti udah dididik dari nol, sudah paham pengetahuan segala macam, kemudian diajarin dengan usaha yang sama misalnya karena dia basicnya sama udah Mas Arif ajarkan, itu apa nggak Mas Arifnya nanti? Saya nggak ada kekhawatiran sama sekali ya, karena ketika nanti dia udah jadi senior nih 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, ya dia inilah yang akan mendidik adik-adiknya lagi, ya kan ada jenjang karir, karena kan di sini kan bukan kayak PNS ya, ada grade-grade-nya. Ya, jenjang karirnya mereka ya seperti itu gitu loh. Dan prestasi tertinggi seorang karyawan itu adalah resign gitu loh. Nah, jadi ketika dia sudah resign, dia prestasinya tinggi. Nah, dan saya nggak khawatirnya kenapa? Justru mereka itu nanti jadi rekanan-rekanan yang akan bantu saya kalau nanti ada pekerjaan-pekerjaan sudah overload. Jadi prinsipnya adalah dunia ini terlalu besar untuk kita kuasain sendiri, ya kan? Quotes saya cakep ya. Cakep. Nah, Mas, dilanjutin ke yang tadi Mas, kan kalau kata Mas itu ada jenjang nih ketika orang kerja kan dari usia sampai dengan 35 dia bisa tentuin tarif. Apakah putus di situ atau ada yang lanjutannya lagi? Jadi kalau kata Robert Kiyosaki ya, ini orang kalau orang kerja itu ada beberapa kuadran ya. Kuadran pertama itu biasanya dia fresh graduate, dia jadi employee atau jadi karyawan. Disitulah dia cari ilmu, kuadran pertama. Nanti kalau dia mau pindah ke kuadran kedua, itu dia jadi self-employed. Self-employed artinya dia berbisnis, berusaha, tapi dia juga jadi karyawan di situ gitu loh. Nanti baru setelah itu kuadran ketiga,
dia jadi business owner. Nah, kalau dia udah jadi business owner, artinya dia udah punya banyak cabang. Ya. Kenapa saya didik teman-teman di sini itu untuk belajar, kemudian bisa memisahkan diri, supaya nanti saya kalau butuh tim leader untuk di cabang-cabang berikutnya, udah tinggal saya tempatkan mereka seperti itu. Nanti kalau setelah selesai itu baru bisa masuk ke kuadran keempat, jadi investor gitu. Berarti di posisi saat ini Jari Home Living ini jadi kuadran keberapa atau Mas Arif ini? Ya kalau saya pribadi, saya dari kuadran kedua lagi berpindah mau menuju ke kuadran ketiga. Artinya udah buka cabang dong? Insya Allah tahun ini Jari Interior sudah buka cabang di Kebumen, Jawa Tengah, namanya Jari Kebumen. Tahun ini udah mulai operasi, Mas? Sudah. Nah nanti Mas Arif bisa bantu spill juga ke sahabat Kepompong. Siapa tahu kan penonton kita kan nggak hanya sebatas di Lampung nih, Mas. Ya. Nanti dikasih juga kontak yang di Kebumen ya. Oke. Atau ada aja nggak? Di spill aja, Mas. Ada. Jadi nanti ketika Jari Home and Living itu muncul, itu IG kami yang di Kebumen. Insya Allah akhir bulan ini kantor kami sudah jadi dan sudah operasional. Jadi nanti bulan Juli nanti sudah bisa terima order lah. Gitu. Mantap lah berarti. Siapa tahu kita tim Kepompong dibiayai untuk Nah. di sana nih. Boleh. Insya Allah serius nih, saya undang ke sana ya. Akomodasi gratis. Yang penting nanti di sana Terlantar di masjid. Iya, cuma transport ya, udah pulang sendiri ya. ongkos berangkatnya aja ya. Berarti sebenarnya udah masuk ke kuadran ketiga, udah membuka cabang, artinya yang kedua ini Mas ya, Lampung, insya Allah. kemudian di Kebumen ya. Ya, Insya Allah Kebumen. Oke, Mas Arif, kan tadi sepintas sudah dijelasin masalah latar belakang Jari Interior ya. Pencapaian tertinggi saat ini Mas Arif dan Jari Interior itu di apa nih Mas? Kalau tadi sepintas kita udah ngedengar udah beli aset nih untuk kantor ini. Nah selain itu atau mungkin option Mas Arif? Sebenarnya kalau dibilang pencapaian tertinggi belum ya. Kami selalu berusaha untuk jadi yang terbaik lah. Jadi yang terbaik di versi kami ya. Saya tidak menganggap teman-teman yang bisnis interior itu sebagai saingan seperti itu. Justru hal yang paling menjadi prestasi buat kami di sini adalah bagaimana teman-teman di sini, karyawan di sini itu bisa mendapatkan remunerasi yang baik ya gitu loh. Jadi saya punya semacam prinsip kalau kita mau besar itu jangan seperti piramida ya. Jadi kita sendirian di atas gitu enggak, tapi kurang lebih kayak seperti pensil gitu ya. Jadi semuanya besar. Nah, di situ ada leadernya satu, tapi di bawahnya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi apa yang saya dapat di sini saya kembalikan lagi untuk teman-teman. Ketika mereka itu bisa punya rumah, itulah prestasi buat kami. Punya rumah, kemudian yang masih lajang itu sudah berkeluarga, menikah, punya anak gitu loh, punya rumah dan sebagainya. Kemudian yang kepengen jalan-jalan gitu kan, yang kepengen liburan ada cuti, kita kasih uang cuti dan seperti itulah prestasi. Ya, sahabat Kepompong, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Arif, owner dari Jari Home Living. Mas Arif, boleh ditutup closing statement dari Mas Arif mungkin terkait masalah usahanya atau untuk sahabat-sahabat Kepompong di luar sana yang ingin memulai usaha. Kalau kata Jack Ma, hari ini tuh sulit. Nah, besok lebih sulit. Nah, setelah besok itu indah. Tapi kebanyakan orang mati itu besok malam, gitu loh. Ya, artinya kebanyakan orang ketika dapat kesulitan yang begitu dalam, akhirnya nyerah. Padahal ketika dia bangkit sedikit lagi, itu akan indah seperti itu. Mantap quotes-nya. Thank you Keren. Mas Arif. Sukses selalu Makasih, untuk Mas. Jari Home and Living-nya. Sahabat Kepompong, demikian inspirasi dari kami, berubah ataupun